butuh terapi hormonal juga yang efektif nih untuk mengatasi jerawat. Nah, biasanya terapi hormonal ini kita kenal juga dengan kontrasepsi oral kombinasi. Nah, jadi pada mikir nih kan, lah bukannya pakai pil KB jerawatan gitu ya. Tapi ternyata penanganan kontrasepsi jerawat hormonal itu menggunakan pil oral kombinasi loh Mbak Fania. Pil KB itu isinya hormon kan? Apakah semua pil KB bisa digunakan sebagai obat jerawat? Itu pasti kan pertanyaan selanjutnya. Betul. Jawabannya nggak bisa. Selamat datang di podcast Meet the Expert. Swipers, sebagai tenaga kefarmasian, kebanyakan di antara kita sudah mengetahui bahwa masalah kulit seperti jerawat terjadi bukan hanya faktor kebersihan kulit loh, tapi ternyata hormon juga dapat menyebabkan munculnya jerawat. Mungkin nih banyak dari kita yang mengalami masalah jerawat nggak kunjung membaik, terutama wanita. Sehingga untuk mengatasinya kita rela nih buang uang banyak banget untuk perawatan. Namun sebelum melakukan perawatan, kita mesti tahu dulu jenis jerawat apa sih yang tumbuh. Karena kalau jerawat tersebut jerawat hormonal, maka teknik dan pengobatannya itu khusus supaya jerawat ini tidak makin parah. Nah, supaya lebih jelas, kita kenalan dulu yuk dengan jerawat hormonal dan bagaimana mengatasinya. Bersama saya Fania Gones akan memandu podcast di episode kali ini, dan di studio SwipeRx sudah hadir Dr. Tessa Ananda Prima sebagai medical advisor dari Andalan Kontrasepsi, dan juga apoteker Anissa Kusnul Ayusya sebagai apoteker dan juga brand manager dari Elsa. Terima kasih sudah hadir di podcast Meet the Expert. Halo semuanya, halo Kak Fania. Nah, kita langsung aja nih ngobrolin soal jerawat nih dok. Dokter, bisa nggak sih dijelasin sebenarnya penyebab jerawat itu apa aja sih dok? Nah, jadi jerawat ini sebelumnya kita tahu ya kalau jerawat itu adalah masalah atau gangguan nih pada kulit. Artinya ini suatu kondisi yang nggak normal, yang seharusnya nggak ada di sana ya. Nah, kejadian jerawat ini itu dia terkait dengan produksi minyak atau sebum yang berlebihan. Nah, jadi ketika produksi minyak atau sebum ini berlebihan, dia akan menyumbat pori-pori kulit. Nah, ketika dia sudah tersumbat, hal ini akan memicu terjadinya peradangan. Nah, biasanya peradangan ini ditandai dengan benjolan-benjolan kecil gitu ya, yang kadang sampai berisi nanah gitu. Dan kondisi ini biasanya terjadi di bagian-bagian tubuh kita yang kelenjar minyaknya banyak, kayak di wajah, kemudian di dada atau di punggung. Nah, si benjolan-benjolan inilah yang kita kenal dengan istilah jerawat. Oh, gitu. Dan kondisi apa sih dok yang bikin produksi minyak tadi berlebih? Nah, iya, ada beberapa kondisi nih yang swipers harus tahu ya, bahwa hal ini bisa memicu timbulnya jerawat karena dia memicu produksi kelenjar minyak yang berlebihan. Nah, yang pertama adalah karena bakteri. Nah, ada namanya bakterinya itu Propionibacterium acne, yang kalau dia berkembang akan menyebabkan penyumbatan pada folikel rambut sehingga menyebabkan peradangan dan memicu jerawat tadi. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor genetik atau faktor keturunan Mbak Fania. Nah, jadi ketika ada keluarga kita yang mungkin punya riwayat jerawat yang lumayan parah, itu bisa jadi diturunkan nih ke generasi selanjutnya. Nah, kemudian faktor yang ketiga adalah penggunaan kosmetik. Nah, nih mungkin swipers yang ciwi-ciwi ya. Nah, itu udah paham banget nih bahwa penggunaan kosmetik ini tidak selalu dapat ditoleransi dengan baik oleh tubuh. Pada beberapa orang mungkin ada yang sensitif ya sama bahan-bahan tertentu gitu. Atau bahkan kosmetik ini pada alat-alatnya. Kadang kita suka malas bersihin gitu ya. Banget kan? Iya, jadi kalau udah itu kayak brush kan. Nah, ternyata udah 3 tahun gak dicuci, udah makanya jerawatan gitu ya. Nah, terus juga bisa stres. Stres itu juga bisa mempengaruhi ke kondisi hormonal tubuh dan juga kondisi daya tahan juga gitu ya. Termasuk juga pola makan, gaya hidup itu juga bisa menjadi faktor pemicu jerawat. Dan juga yang terakhir ada yang namanya hormon. Nah, jadi hormon terutama kita yang wanita itu dia sangat sensitif ya, sering terjadi perubahan hormon. Terus juga ada aktivitas hormon androgen tuh namanya, yang gimana ketika terjadi peningkatan hormon androgen ini bisa memicu terjadinya jerawat hormonal. Jadi itu beberapa faktor yang bisa menyebabkan peningkatan produksi minyak
dan memicu terjadinya jerawat. Gitu. Oke. Nah, kalau untuk Mbak Nisa nih, tadi kan udah disebutkan nih terakhir ada yang menarik nih, jerawat hormonal. Kira-kira ada nggak sih informasi yang perlu teman-teman swipers nih sebagai tenaga kefarmasian atau mungkin masyarakat lain yang nonton ini tahu lebih banyak tentang jerawat hormonal ini? Iya, jadi kalau jerawat hormonal itu tadi seperti yang Dr. Tessa udah mention ya, ketika dia sudah menggunakan skincare, kemudian swipers nih udah pakai skincare, bahkan udah diminum antibiotik karena tapi nggak kunjung sembuh juga. Nah itu bisa jadi dari jerawat hormonal. Mudahnya ngelihatnya dari lokasinya dulu. Gitu. Jadi jerawat hormonal ini intinya adalah ketika sudah menggunakan skincare, terus kemudian udah kita mandi, udah jaga pola hidup, terus masih nggak kunjung sembuh, itu berarti jerawat hormonal. Berarti Gitu. apapun yang udah dilakukan kok masih nongol terus gitu. Harus paham dulu nih kalau jerawat hormonal tadi kayak yang disampaikan Mbak Nisa udah berjuang gitu ya, tapi tetap nggak kunjung sembuh. Ternyata berarti ada faktornya, itu ketidakseimbangan hormonal pada tubuh, terutama kan di wanita karena kita sering mengalami kondisi-kondisi yang bisa mempengaruhi keseimbangan hormon seperti ketika kita menstruasi, kemudian ketika hamil, menopause gitu ya. Nah, dan terkait hormonal ini yang paling sering itu adalah kaitannya dengan hormon androgen. Nah, jadi buat swipers nih mungkin ada yang pengen tahu lebih lanjut gimana sih maksudnya androgen gitu ya. Nah, androgen ini Mbak Fani adalah hormon yang terdapat pada pria sebenarnya. Nah, jadi umum ya dok ya? Iya, umumnya. Jadi androgen ini seringnya itu pada pria, tapi dia juga ada di wanita. Nah, cuma kandungannya itu cuma 0,1% pada wanita. Ketika dia berlebih atau istilahnya hyper ya, hyper androgen. Nah, pada wanita dia akan menimbulkan gejala-gejala tertentu. Contohnya apa? Gangguan menstruasi. Kemudian muncullah si jerawat-jerawat atau ada kayak rambut-rambut berlebih. Nah, itu juga menandakan kelebihan hormon androgen. Nah, jadi salah satu tadi kan kita udah sempat bahas ya bahwa hormon penyebab jerawat itu karena hormon. Nah, si hyperandrogen inilah pemicunya si jerawat hormonal tadi. Gitu. Biasanya sih kasusnya Mbak Fani aku nambahin itu untuk anak-anak perempuan itu usia dari 10 sampai 16 tahun kan udah mulai pubertas nih. Nah, itu kalau anak remaja kan sering banyak tuh yang jerawatan. Udah ibunya udah pakai skincare kok nggak sembuh-sembuh juga. Nah, itu karena jerawatnya timbul karena hormon pubertasnya begitu udah pubertas ataupun untuk usia 20 sampai 30 tahun itu umum juga terjadi nih karena menstruasinya nggak teratur. Jadi 2 bulan sekali dia menstruasi. Nah, itu otomatis dia disebutnya jerawat hormonal atau usia 40 menuju menopause kan tadi udah di-mention. Nah, itu juga tuh adalah ciri-ciri dari gejala hormonal. Jadi ada gejala lainnya ya. Jadi nggak pandang usia ya sebenarnya jerawat hormonal ya. Semua perempuan, semua usia bisa aja terkena. Nah, Mbak Anissa dan Dr. Tessa, supaya teman-teman tenaga kefarmasian dan juga masyarakat nih lebih paham tentang apa sih tanda-tanda dari jerawat hormonal, kita bakal paparin dalam bentuk fakta unik nih. Jadi aku akan bacain poin fakta, nanti Mbak Anissa atau Dr. Tessa boleh jelasin ya tentang fakta tersebut. Nah, inilah swipers fakta unik seputar jerawat hormonal. Fakta nomor 1, jerawat tumbuhnya di sekitar pipi, dagu, dan rahang. Benar. Kenapa? Karena itu yang paling banyak tadi lokasi minyaknya. Tadi kan Dokter Tessa udah sempat mention ya, kalau misalnya umumnya yang daerah jerawat itu selalu yang produksi minyaknya berlebih. Nah, kalau untuk jerawat hormonal itu spesifik banget di pipi, kemudian di dagu sama di daerah rahang. Kalau dia di jidat aja nih, itu kemungkinan besar karena kurang kebersihan, kurang menjaga kebersihan ya kan. Kita naik motor, naik gojek ya kan, kena angin-angin gak dibersihin. Nah, tapi kalau dia spesifik di pipi, dagu dan di leher atau di rahang, itu memang berarti jerawat hormonal. Itu dulu lihat dari satu lokasinya. Nah fakta unik nomor 2 nih, munculnya jerawat kistik. Ayo Mbak Nisa. Wah, jerawat kistik itu mungkin banyak yang nggak kenal ya swipers ya. Tapi kalau aku bilang jerawat batu, jadi jerawat kistik itu adalah jerawat batu yang umumnya itu berarti dia besar, kemerahan. Nah, kalau dia hanya kecil-kecil berarti beruntusan. Berarti itu bukan jerawat hormonal tuh. Itu kan umumnya perempuan, aduh jadi jerawat dikit stres. Aduh aku mau minum obat nih. Enggak kayak gitu. Tapi adalah hanya untuk kasus-kasus yang tadi merah-merah, kebesaran dan batu. Jadi ada seperti nanahnya. Gitu. Betul. Dan dia nyeri biasanya. Wah, nyeri ya dok ya. Makanya kan kita nggak boleh ya megang-megang jerawat. Cuma kadang ada yang nakal gitu ya. Untuk megang, dan kalau kesentuh itu rasanya sakit.
Biasanya kalau jerawat ini hormonal nyambung nih Dok sama fakta unik nomor 3, yaitu jerawat lebih terasa sakit. Iya. Jadi karena apa? Rasa nyerinya itu karena tadi kan di awal kita sempat bahas ya, kalau sumbatan pada pori-pori itu bisa menyebabkan peradangan atau yang namanya inflamasi. Nah, ketika terjadi peradangan atau inflamasi, salah satu gejala yang kita rasakan adalah nyeri gitu. Karena inflamasinya. Iya. Makanya tadi jerawatnya kayak udah batu ya, kayak dibilang Mbak Nisa tadi ya. Kemudian dia benjolnya merah dan biasanya terasa nyeri juga dia di sana. Oke. Nah, fakta yang terakhir, yang keempat adalah kulit wajah lebih berminyak. Nah, ini lucu nih Mbak Fani ya. Berminyak itu kan dikategorikan glowing kan. Tapi minyak yang berlebih inilah yang membahayakan. Jadi bukan karena dia rajin udah bersih banget, udah kemana-mana gitu. Tapi karena kalau kita pakai tisu aja ya kan, itu udah bisa nempel tuh minyak. Apalagi kalau kita banyak yang sampai pakai kertas itulah ya, gitu ya, kertas minyaknya itu baru ditempel itu udah langsung seret. Nah, itu artinya bukan glowing tapi produksi sebumnya itu berlebihan gitu. Oke, nah itu tadi ya swipers fakta unik seputar jerawat hormonal dibandingin kalau sama jerawat biasa. Nah buat swipers yang mengalami 4 gejala ini atau punya permasalahan jerawat nggak sembuh-sembuh nih dan lama, ada kemungkinan lo swipers itu tanda gejala dari jerawat hormonal. Nah Dok, kapan sih Dok tenaga kefarmasian itu perlu menyarankan pasien nih untuk periksa lebih lanjut ke dokter kulit? Nah ini ya mungkin teman-teman swipers ini penasaran ini gimana sih langkah selanjutnya gitu ya. Nah tadi kan ketika kita kedatangan pasien nih, nah dia udah ngeluh saya perlu obat jerawat kayak gitu, saya udah ke dokter, saya udah oles obat macem-macem, udah pakai antibiotik, udah pakai skincare macem-macem, nggak juga sembuh gitu ya. Nah ketika pasien kita udah ada keluhan seperti itu, udah kemana-mana pengobatannya masih belum bisa, coba disarankan untuk pemeriksaan di waktu itu. Nah jadi untuk memastikan jenis jerawatnya nanti itu akan ditanyakan beberapa pertanyaan. Nah seperti apa, produk perawatan kulit apa nih yang lagi digunakan, itu nanti akan ditanyakan oleh dokternya. Kemudian gimana kebiasaan tidurnya, stresnya, lalu terkait obat-obatan yang digunakan saat ini, dan juga kondisi kesehatan yang terkait dengan perubahan hormon seperti siklus menstruasi. Nah jadi untuk mengetahui jenis jerawat kita itu banyak hal yang harus ditanyakan oleh dokternya. Nah jadi sebelum, kalau misalnya nih swipers bertemu pasien seperti ini dan ragu ini mau dikasih apa, sebaiknya sarankan untuk pemeriksaan ke dokter kalau udah nemuin pasien yang udah pengobatan apapun tapi gak sembuh-sembuh juga, supaya ditanya lebih lanjut nih terkait faktor-faktor apa yang kemungkinan menjadi pemicu jerawatnya si akseptasi pasien kita ini. Supaya ketahuan juga ya Dok. Iya benar gitu ya. Nah kalau misalnya pasiennya itu memang sudah datang dengan gejalanya nih kayak jerawat hormonal. Nah udah tahu ya. Nah tenaga kefarmasian itu perlu memberikan rekomendasi seperti apa sih Dok? Nah ya, jadi kalau untuk jerawat hormonal tadi seperti yang udah Mbak Fania mention di awal, pengobatannya itu berbeda. Tidak cukup dengan kita maskeran, gak cukup dengan kita skincarean aja gitu ya. Tapi dia ini terkadang sampai butuh terapi hormonal. Nah kalau jerawat hormon ini ya namanya masalah hormon ya Mbak Nisa ya. Jadi kita butuh terapi hormonal juga yang efektif nih untuk mengatasi jerawat. Nah biasanya terapi hormonal ini kita kenal juga dengan kontrasepsi oral kombinasi. Nah, jadi pada mikir nih kan, lah bukannya pakai pil KB jerawatan gitu ya. Tapi ternyata penanganan kontrasepsi jerawat hormonal itu menggunakan pil oral kombinasi loh Mbak Fania. Nah jenisnya ya seperti apa gitu ya. Karena untuk terapi hormonal kombinasi ini pun ada berbagai jenis hormon yang digunakan. Nah jadi kalau yang untuk penanganan jerawat hormonal itu biasanya kita menggunakan kombinasi dari etinil estradiol dan siproteron asetat namanya. Nah jadi kombinasi ini dia dapat mengurangi produksi dari sebum atau kelenjar minyak yang berlebih, bahkan membantu
penyembuhan dari si jerawat hormonal tadi. Karena sifatnya dari sisi proteron asetat dia adalah anti androgen. Nah, tadi kan kelebihan hormon androgen tuh diatasi dengan anti androgen, maka cocok banget penggunaan si proteron asetat ini untuk mengatasi jerawat. Oke. Nah, Mbak Anissa di depan kita sudah ada nih Elsa. Promo dikit boleh ya? Gitu ya. Nah, Mbak Anissa boleh jelasin nggak Elsa ini tuh isinya apa? Terus kenapa sih ini tuh cocok nih untuk dipakai untuk pengobatan jerawat hormonal? Iya, tadi sebenarnya udah penjelasannya udah lengkap dari Dokter Tessa. Nah, Elsa itu buat teman-teman swipers atau tenaga kesehatan nih, itu terdiri dari 2 hormon. Tadi udah di-mention adalah si proteron asetat atau CPA biasa dikenalnya, dan ethinyl estradiol atau AA. Nah, apa sih yang membedakan dengan yang lainnya? Karena gini, dokter-dokter pun sudah merekomendasikan bahwa si proteron asetat itu sama dengan obat jerawat. Jadi hormonal yang untuk mengatasi jerawat. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya pil tadi benar, pil KB itu isinya hormon kan? Apakah semua pil KB bisa digunakan sebagai obat jerawat? Itu pasti kan pertanyaan selanjutnya. Betul. Jawabannya nggak bisa. Karena apa? Karena untuk pil KB andalan atau FE yang lain-lain yang isinya 28 tablet itu hanya sekedar untuk meregulasi siklus haid, bukan mengatasi jerawat. Jadi kalau yang spesifik mengatasi jerawat, kandungannya harus dari si proteron asetat. Gitu. Oke. Baru tahu nih ternyata ada pil kontrasepsi oral yang kita kenalnya biasanya pil KB ya. Ternyata malah dipakai buat jerawat hormonal. Nah, tapi konsumsinya gimana sih, Mbak? Ya, konsumsinya itu sebenarnya sama kayak pil KB lainnya ya, pakai pil KB umumnya. Ini harus diminum setiap hari 1 tablet di jam yang sama. Karena 1 tablet ini berfungsinya selama 24 jam. Jadi memang harus rutin. Kenapa pil KB harus minum rutin? Karena 1 tablet ini dia efeknya hanya 24 jam. Begitu. Nah, yang membedakan minum pil KB Elsa atau pil oral Elsa ini the beauty pill dengan pil KB lainnya adalah kalau pil KB lainnya atau oral kombinasi lainnya isinya 28 tablet. Jadi rutin aja diminum setiap hari, nggak boleh putus. Sedangkan kalau Elsa karena hanya isinya 21 tablet, itu hanya diminum 21 hari, kemudian berhenti dulu 7 hari, baru nanti di hari ke-8 mulai minum lagi blister selanjutnya. Oh gitu. Tujuannya apa? Kenapa kok berhenti, Mbak? Tujuannya adalah diharapkan dia menstruasi. Gitu Kak. Jadi kan kita mau mengatur regulasi menstruasi juga kan. Maka dia harus berhenti dulu selama kurang lebih 7 hari. Kalau dia lanjutin dari 21 tablet langsung pindah ke blister selanjutnya, nanti dia gak mens. Oh gitu. Ya karena kan isinya pil hormon aktif semua nih. Gitu Mbak. Oh, nah selain untuk mengatasi jerawat hormonal, ada gak sih Dok fungsi lain dari Elsa ini? Oke, nah ini mungkin ya teman-teman swipers juga harus tahu nih ya. Nah jadi Elsa tadi kita balik lagi kandungannya adalah si proteron asetat dan ethinyl estradiol. Si proteron asetat ini tadi sifatnya adalah anti androgen. Nah, artinya si proteron asetat atau Elsa ini tidak hanya digunakan untuk penanganan jerawat saja, tapi tadi kita sempat mention di awal ada beberapa gejala yang timbul karena kondisi hiperandrogen. Nah, jadi kondisi hiperandrogen itu seperti apa? Yang pertama tadi jerawat. Nah, yang sudah dijelaskan Mbak Nisa tadi ya, cara konsumsi dari Elsanya diminum setiap hari. Biasanya perbaikannya 3-6 bulan ya, Mbak Nisa ya. Kalau jerawat hormonnya ringan kurang lebih 3 bulan. Kalau misalnya udah parah memang udah setahunan atau udah bertahun-tahun gak sembuh-sembuh, itu biasanya butuh waktu lebih lama, 6 bulan. 6 bulan. Tapi habis itu stop minumnya atau tergantung. Jadi kalau misalnya memang efeknya sudah terasa dan mau dihentikan boleh. Misalnya mau program hamil ya berarti boleh dihentikan. Tapi kalau memang masih belum berencana punya anak ya silakan dilanjutkan kembali. Itu kalau sebagai kontrasepsi gitu ya. Tapi kalau penggunaannya hanya untuk jerawat saja, ketika kondisinya udah tercapai nih goalsnya, udah bersih nih, ya nggak masalah kalau di stop. Dia bukan yang menyebabkan ketergantungan. Karena kan pada takutnya ketergantungan. Nah gitu. Jadi yang pertama tadi untuk ngatasin jerawat. Yang kedua, Elsa ini sebagai anti androgen, dia juga bisa mengatasi kondisi hirsutisme atau pertumbuhan rambut berlebih. Pernah lihat wanita yang berkumis, berjenggot? Nah, itu juga bisa dikonsumsi si Elsa ini. Kemudian yang ketiga ada kondisi PCOS, Polycystic Ovarian Syndrome. Ini adalah suatu kondisi gangguan kesuburan pada wanita yang salah satunya disebabkan karena kondisi hiperandrogen. Biasanya ditandai dengan menstruasinya nggak teratur. Kemudian
karena dia sindrom artinya kumpulan gejala lainnya dia juga bisa berjerawat, kemudian juga ada pertumbuhan rambut berlebih. Nah, jadi Elsa bisa diatasi untuk itu. Kemudian yang selanjutnya untuk pencegahan kehamilan. Karena gimana pun si Elsa ini adalah kandungannya hormon progestin dan estrogen, karena tetap untuk KB gitu. Jadi penggunaannya nggak cuma sesempit jerawat doang gitu ya Mbak Nisa ya. Jadi bisa digunakan untuk berbagai fungsi yang terkait dengan kondisi hiperandrogen tadi. Oke, nah Mbak Anissa, Dr. Tessa, kamu ada swipers yang baru bergabung dan penasaran sama Elsa, kira-kira mereka bisa menghubungi kemana nih? Nah, ya nggak perlu repot-repot lagi nih teman-teman swipers. Boleh banget cek di Instagram kita di @diaryelsa. Nah itu, atau kalau misalnya mau langsung konsultasi nih, kita kebetulan punya tim dokter juga, mau tanya dulu nih basic awal pemeriksaannya, diagnosis awalnya, itu bisa juga ditanya Halo DKT, itu bisa juga dihubungin di 0800 132 6459, itu untuk telepon. Tapi kalau untuk WhatsApp bisa juga di 0811 132 6459. Nah jangan khawatir nih swipers ataupun teman sejawat, semua konsultasinya gratis, semua konsultasinya diatasi dengan tenaga kesehatan. Oke, terima kasih Mbak Anissa. Nah, terakhir produk Elsa ini sebenarnya perlu pakai resep dokter nggak sih? Nah, jawabannya nih, jawabannya ya balik lagi, ini memang jenisnya obat keras yang kenapa dibutuhkan resep dokter itu untuk memastikan apakah sesuai penggunaannya atau tidak. Tapi nggak perlu khawatir lagi apabila menemukan pasien yang tadi sudah memiliki gejalanya, teman sejawat atau teman swipers bisa langsung memberikan Elsa. Jadi bisa dilihat dulu dalam 3 bulan ada perubahan atau tidak. Kalau dalam 3 bulan memang ternyata tidak ada perubahan dari penggunaan Elsa, berarti memang harus direkomendasikan untuk datang ke dokter obgyn ataupun ke dokter kulit. Kenapa? Jangan sampai dia jangan-jangan memang ada gejala PCOS nih. Jadi kan kalau tadi Elsa hanya untuk sekedar mengatasi gejalanya, tapi PCOS-nya tidak sembuh. Nah itu kan ada treatment-treatment lain nih. Nanti dokter obgyn ataupun dokter kulit dari asosiasi yang bisa membantu menjelaskan ini penyakit apa sih sebenarnya, jerawatnya karena apa. Oke, dan bisa dibeli di mana sih Mbak Elsa ini? Wah, berhubung kita Meet the Expert ya kan, kita ada di SwiperX. Jangan lupa untuk teman-teman sejawat, untuk teman-teman swiper, silahkan nih langsung buat bikin promo menarik. Lihat ada di bawah nih, nanti mungkin muncul ya. Kayak kita lagi ada promo menarik untuk di SwiperX ya, silahkan beli promo Elsa sekarang juga sebelum kehabisan. Oke. Nah, swipers lengkapi stok produk untuk apotek dengan Elsa yang sudah ditampilin di sini, mumpung stoknya masih ready. Yuk langsung check out di SwiperX belanja sebelum kehabisan. Belanja kebutuhan apotek pasti aman, nyaman, cuan hanya di SwiperX belanja. Nah, Dr. Tessa, Mbak Nisa, sebelum kita tutup episode ini, ada nggak bisa kasih pesan atau tips buat teman-teman swipers yang nonton? Oke, baik. Aku dulu kali? Boleh. Oke, swipers, saya tahu dan saya paham bahwa jerawat adalah masalah pada kulit yang bisa bikin kita merasa minder, bahkan kehilangan rasa kepercayaan diri. Nah, jadi dimana tadi kita udah bahas juga bahwa penyebab jerawat ini bermacam-macam ya Mbak Fania, Mbak Nisa ya. Salah satunya karena gangguan keseimbangan hormonal. Nah, dan jerawat karena hormon ini FYI itu adalah jerawat yang nakal. Nah, nakalnya gimana nih? Nakalnya adalah dia susah untuk sembuh, susah diatasi, tapi bukan berarti tidak bisa diatasi, tidak bisa disembuhkan. Karena itu penting sekali untuk kita memahami apa sih ciri-ciri dari jerawat hormonal ini supaya nantinya si penderita jerawat hormonal ini mendapatkan penanganan yang tepat. Salah satunya contohnya apa tadi? Ciri-cirinya, lokasinya tadi, kemudian bentuk jerawatnya seperti apa gitu ya, secara spesifik tadi sudah kita bahas. Harapannya setelah ini swipers jadi lebih paham tentang jerawat hormonal dan bagaimana penanganannya yang paling tepat. Oke, nah terima kasih nih untuk Dr. Tessa dan juga Mbak Nisa untuk sharing knowledge-nya terkait jerawat hormonal dan juga sharing terkait produk Elsa-nya gitu. Nah kami berharap melalui episode ini kita ngobrol-ngobrol. Nah teman-teman swipers juga bisa nambah wawasan nih terkait jerawat hormonal. Oke, terima kasih juga buat swipers yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini serta nyalakan juga fitur notifikasi supaya selalu update loh dengan konten-konten SwiperX yang terbaru. Jangan lupa di episode berikutnya Meet the Expert, podcastnya Apoteker. Salam sehat.
Swipe or X?